Pendengar, saatnya kita akan menyimak perjuangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia dalam Muhibah Persada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar di manapun Anda berada, untuk siang hari ini kita berjumpa untuk edisi hari Kamis 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah atau di 2 November 2023. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita bersama dalam program Muhibah Persada. Hingga nanti kebersamaan kita jam 2 nanti ya, kebersamaan kita. Dan kita akan mengenal lebih dekat Majelis Tafsir Al-Quran yang berada di seluruh Nusantara ini. Kita akan ulik satu persatu cabang bagaimana perjuangannya, bagaimana kisahnya, sehingga Majelis Tafsir Al-Quran, kajian Majelis Tafsir Al-Quran berada di wilayah yang tersebar di seluruh Nusantara. Dan pendengar di manapun Anda berada, untuk kesempatan siang hari ini, pendengar di manapun Anda berada, kita akan melompat jauh ke Pulau Seberang ya. Ke Pulau Seberang kita akan mengenal lebih jauh bagaimana Majelis Tafsir Al-Quran yang berada di Pulau Lombok ini ya. Nah, tepatnya adalah MTA Perwakilan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Nah, pendengar di manapun Anda berada, bagaimana perjuangan yang ada di sana, rintisan yang ada di sana, kisahnya yang ada di sana, suka dukanya yang ada di sana. Kita akan mengenal lebih jauh Majelis Tafsir Al-Quran Perwakilan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan nanti sudah kami siapkan beberapa narasumber untuk berbagi kisahnya, informasinya untuk kita semuanya. Dan yang pertama kita akan berbincang dengan Ketua MTA Perwakilan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Mukhtasar ini ya. Sudah siap melalui aplikasi Zoom. Nah, kita sudah lihat bagaimana persiapannya. Nah, ini kita sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhtasar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Miftah. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukannya ini Bapak menyempatkan waktunya untuk berbagi kisahnya bagaimana perjalanan Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di MTA Perwakilan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini Bapak ya. Meskipun sibuk ini di tengah-tengah kesibukannya kita sedikit berbincang ini Bapak tentang MTA Perwakilan Lombok Tengah ini Bapak ya. Dan nanti kita juga ada narasumber berikutnya, ada Pak Kapandi, beliau adalah sesepuh MTA, dan juga Pak Slamet Sarjuki, warga Majelis Tafsir Al-Quran MTA Perwakilan Lombok ini. Ke Pak Mukhtasar ini, Bapak bisa diinformasikan nih Bapak, bisa diceritakan nih Bapak, MTA Perwakilan Lombok Tengah ini kapan nih Bapak diresmikan tepatnya gitu? Alhamdulillah. Perwakilan MTA Lombok Tengah kita diresmikan dulu pada tahun 2013 di Jakarta secara kolektif. Ya, di Jakarta pada tahun berapa itu Pak? 2013. 2013 ya, di Istora atau di GBK itu Pak ya? Di Istora. Oh, di Istora ya. Silatnas yang pertama berarti ya? Iya, Silatnas yang pertama, alhamdulillah. Kemudian kalau alamatnya nih Bapak, alamatnya di mana ini ya? Alamatnya tepatnya di mana ini? Alamat perwakilannya maksudnya Mas? Betul. Ya, betul sekali. Ya, jadi sesuai dengan nama kita MTA Perwakilan Lombok Tengah, ya alamatnya di Jalan Raya Peraya, Kecamatan Jonggak. Itu tidak sulit menemuinya karena bertetangga dengan kuburan.
Oh, di sampingnya kuburan dan di serat besar sama kita. So ya, jalan besar ya. Oh iya iya. Pernah ke sana saya loh, Pak ya. Ya itulah makanya rasanya kayak kita ngomong di Lombok kayak dulu. Iya betul sekali ini ya. Jadi ketika keluar pintu, kemudian jalan-jalan sebelahnya langsung kuburan nih. Wah. Awalnya gimana itu Bapak? Awalnya apa namanya di situ saja atau pernah pindah ini Pak? Oh iya. Jadi sebelum kita dapat majelis yang kita tempati sekarang, sebelumnya kita tempati di rumah warga sudah almarhum. Di sana kita bangun juga majelis yang sangat sederhana. Oh gitu. Karena ketika itu kita memang belum diberikan tanah. Ya dari sana, dari tempat kajian itu di rumah warga itu, bukan di rumah warga, di tanahnya warga kita bangun majelis yang sangat sederhana. Ya tidak jauh sih. Tidak jauh ya dari yang sekarang ini, tidak jauh ya? Ya sekitar 100 meter gitu. Oh 100 meter. Iya iya iya. Di luar gitu, di 100 saat. Kalau di sana itu saya bingung arah ini kayaknya Pak. Bingung arah. Kalau di sana itu dulu bingung arah kayaknya kalau di sana. Kuburan itu berada di mananya majelis itu Pak? Oh, jadi kalau yang kita tempati dulu ketika masih Pak Darpo, Ustaz Darpo memimpin kita, itu di rumahnya, di halamannya Pak Sarjiman almarhum. Oh, jaraknya dari tempat sekarang ya kurang lebih 100 meter lah. JNJ 100 meter ini ya. Ke mananya Pak? Ke selatan kah atau ke utara? Jadi kita ke utara dulu, terus ke barat. Oh, ke jadi utara terus ke barat. Ya, ya. Kemudian dari apa namanya setelah dilantik, ini kan tentu ada kepengurusan ya Bapak ya. Nah, kepengurusannya dari awal sampai saat ini siapa saja Pak? Apakah sudah ada pergantian atau bagaimana begitu? Ya, sudah ada pergantian. Jadi yang dari awal sekarang masih bertiga, yang lainnya ada yang sudah pensiun dan pindah ngajinya ke Klaten malah itu. Oh ya, ke Klaten, Jawa Tengah berarti ya? Jawa Tengah. Iya 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 ya. Penghasilnya sana ya. Atau kebanyakan memang warga-warga yang ada di perwakilan Lombok ini banyak yang keturunan Jawa ya, banyak yang memang rantau sana terus untuk kajian di sana gitu ya. Atau ya, banyak juga yang warga asli Lombok, Pak. Ya, jadi kalau saya istilahkan, ya warga MTA perwakilan Lombok Tengah ini ada 3 suku. 3 suku ya? Yaitu suku Sasak, yang asli, kemudian Jasak, dan apa ya? Ada juga yang Jawa gitu. Yang tadi Jasak itu apa maksudnya? Yang Jasak itu ya yang istrinya dari Sasak kawin yang suaminya dari Jawa. Oh, berarti Jawa Sasak ya? Ya, Jawa Sasak. Atau Jawa asli ya, Jawa asli di sana. Jawa asli suami, istri Sasak asli. Gitu. Jadi memang beragam ya Bapak ya, warga yang ada di sana. Nah kemudian kalau dari kegiatan-kegiatan kemajelisan ini Bapak, ini apa saja ini Bapak? Tentu sudah punya majelis yang megah ya sekarang ya. Kalau dulu pas ke sana belum ada pagar yang kuat kayaknya. Nah kalau di ini video klip pagarnya sudah lumayan ini Pak. Papanya juga sudah bagus, kamar mandinya juga sudah bagus kayaknya ya. Pada saat sana belum jadi. Iya. Ya, apa kegiatan-kegiatan kemajlisannya apa saja ini Pak? Gelombang lain sebagainya. Kegiatan di majelis ya tentunya kita merujuk dari kegiatan di pusat. Yang utamanya adalah mengaji secara rutin, ya tentunya di majelis tersebut. Di samping sama ngaji di kelompok gitu. Nah,
Itu kegiatan yang rutin. Kemudian yang rutin ini kan 1 kali sebulan kita didatangi oleh guru daerah. Oh, dari pusat ya? Dari pusat. Kemudian dikala beliau datang, saya pakai datang saja, nggak pakai raut, karena kita dicurigai di Lombok ini pengajian Jawa gitu. Saya termasuk dikira orang Jawa gitu. Padahal asli Lombok ya Pak ya? Iya, padahal asli Lombok. Saya asli Lombok. Nanti mungkin saya ada pesan dan kesan saya pakai bahasa Sasak. Wah ya, penting nanti yang terakhir nanti ya. Yang terakhir. Jadi begitu Mas. Jadi dari guru daerah datang tiap bulan itu biasa minggu ketiga setiap bulan pada hari Sabtu. Begitu beliau datang sejak asar kita langsung mengaji yang disampaikan oleh guru pusat, dalam hal ini adalah Ustadz Dr. Amrillah. Amrullah ya. Muhammad Amrullah ya. Terus dari sore, kemudian ketika selesai salat maghrib, isya dan makan, apa istilahnya itu? Isoma. Itu diisi kembali oleh Ustadz. Sampai jam 10 kurang lebih. 10 malam? Jam 10 malam. Wah, jadi lama sekali ya. Dimanfaatkan sekali waktunya itu dari sore, istirahat. Kemudian sampai jam 10 malam, paginya lagi pada subuh, itu diisi lagi. Ada kajian lagi. Wow, padat sekali ya. Kajian lagi. Bahkan kalau pesawatnya agak siang, itu dimanfaatkan juga sampai siang dari ba'da subuh. Jadi menyesuaikan jadwal penerbangan dari Ustadz ini ya, yang dari Solo begitu ya, tadi Ustadz Amrullah gitu. Betul. Jadi memang sekali datang memanfaatkan betul waktunya sebaik-baik mungkin untuk ngaji dan ngaji gini pokoknya gitu ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa gitu. Ini ya dari kegiatan-kegiatan kajian di samping kajian rutin ya yang setiap pekan diadakan secara keseluruhan begitu, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian kalau dari ini Pak, kegiatan sosial yang pernah diselenggarakan oleh saudara-saudara kita yang ada di MTA Perwakilan Lombok apa saja ini? Ya, alhamdulillah pada akhir-akhir tahun ini jaraknya sangat dekat antara kegiatan sosial kita seperti nyembelih kurban disusul dengan paket kemerdekaan dan terakhir kemarin donor darah yang dirangkai Silatnas ya. Termasuk rangkaian dari Silatnas ya, dari seluruh perwakilan atau cabang di Indonesia juga sama begitu kegiatannya. Dan di samping itu juga rutin ya tentu ya untuk kegiatan donor darah dan sebagainya setiap beberapa bulan sekali gitu ya. Ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MTA demikian gitu Pak. Kemudian kalau elemen-elemen yang ada di sana, Satgas, kemudian SAR dan sebagainya, ada Bapak? Ini baru bankomnya kita mau rintis dan insya Allah nanti akan dikukuhkan gitu Desember gitu. Oh Desember, ini persiapan ya jadi. Dari itu gabung antara dari Banyuwangi, Bali, Lombok begitu rencananya. Panitianya itu. Jadi Banyuwangi, Bali, Lombok. Kalau untuk elemen yang lain SAR dan sebagainya sudah ada ya? Sementara itu belum bisa kita lakukan ya, karena ya baru Benkomnya sama ada sih pemudanya gitu. Gitu ya pemuda ada gitu ya. Jadi memang ketika generasi-generasi berikutnya pemuda, kemudian kegiatan-kegiatan kepemudaan ada, ini kita cukup berbangga begitu ya. Artinya generasi berikutnya ini ada, keberlanjutan generasi berikutnya ini ada gitu ya. Ya menarik sekali. Kemudian kalau untuk nah ini dari keberadaan saudara-saudara kita yang ada di Lombok ini, maisahnya ini seperti apa Pak? Dari masing-masing pekerjaan yang ada gitu, beragam juga kah atau bagaimana?
Ya. Jadi maisahnya itu ya beragam lah gitu. Beragam ya. Misalnya ya ada buka apa namanya toko sembako Toko yang sembako. itu terdekat dari gedung majelis itu. Oh, yang sampingnya ya? Ya, di sampingnya Pak Warjo. Pak Warjo ada. Terus mie ayam masih itu ya? Mie ayam Pak siapa namanya itu yang dekat rumah sakit? Mie ayam masih Pak Ranto. Pak Ramto ya, wah luar biasa. Makasih loh Pak Ramto ya. Terus apa lagi nih Bapak? Yang pegawai juga ada ya, pegawai dan sebagainya begitu? Yang pegawai ada, yang masih aktif ada, kebanyakan ya sudah pensiun. Sudah gitu. purna gitu ya. Termasuk Pak Muhtasar ini sudah purna ini ya. Wah, tinggal menikmati kesibukannya untuk berdakwah gitu ya. Baik luar biasa. Baik Pak Muhtasar, ini kita berbagi waktu dengan narasumber berikutnya ini. Nanti di akhir nanti kita kembali ke Pak Muhtasar ya. Selain nanti mungkin bisa di kasihkan ke Pak Kapandi begitu ya untuk wawancara berikutnya begitu. Terima kasih nih Pak Muhtasar ya untuk wawancaranya. Sebentar nanti kita sambung di akhir dengan Pak Muhtasar. Terima kasih Pak Muhtasar. Kita rehat dulu. Pendengar dimanapun Anda berada, seperti apa gambaran dari perjuangan saudara-saudara kita yang ada di MTA Perwakilan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sedikit tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Muhtasar, bagaimana rintisan-rintisan yang ada di sana diresmikan tahun 2013 tadi ya, pada saat peresmian di Istora Senayan, Jakarta. Baik pendengar, kami akan kembali dengan Pak Kapandi gitu ya. Namun kita rehat dulu. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di kesempatan siang ya, siang hari ini dalam program Muhibah Persada. Kita akan mengenal lebih dekat Majelis Tafsir Al-Quran yang berada di seluruh Nusantara. Dan pendengar, kita berkunjung ke MTA Perwakilan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan tadi sudah berdialog dengan Pak Muhtasar tadi ya, Ketua MTA Perwakilan Lombok Tengah, bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Majelis Perwakilan ya, di MTA Perwakilan Lombok Tengah tadi ya. Ketika guru daerah dari Solo hadir, ini kajian-kajian selalu dipadatkan begitu. Dari sore sampai malam, kemudian pagi diajarkan kajian lagi. Ini patut ditiru ya untuk saudara-saudara kita semuanya tentunya. Nah, pendengar di manapun Anda berada, kita akan berbincang dengan narasumber berikutnya. Sudah siap ya di Zoom kembali. Ada Pak Kapandi. Beliau adalah sesepuh Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di MTA Perwakilan Lombok gitu. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kapandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, senang sekali bisa melihat Pak Kapandi ini ya. Wow. Dulu selalu semangat, energik loh ini kalau pas di Lombok itu. Yang ini ya, yang dulu kita mampir ke tempatnya Pak Kapandi itu, betul ya? Betul. Kita pernah mampir ya dulu. Disuguhi apa itulah, lupa saya kalau disuguhinya. Apa sayur ini ya? Sayur apa ya kalau bahasanya itu apa? Kalau sayur di sini ternyata gedebong. Gedebok betul. Keren. Betul. Nah, sayur gedebok kalau di Jawa itu kan bahasanya debok. Betul sekali, alhamdulillah. Baru merasakan bagaimana rasanya sayur apa kalau bahasa sana apa Pak? Ares. Nah, ini sayur ares ya. Kalau di sini sayur pelepah pelepah pisang. Kok pelepah ya? Batang pisang gitu. Baik. Pak Kapandi ini kita berdialog sebentar ini ya tentang MTA Perwakilan Lombok. Kalau Pak Kapandi ini termasuk yang merintis gitu ya keberadaan Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Lombok begitu. Kalau Pak Kapandi sendiri ini ngaji ini sejak tahun berapa Bapak? 83. Waktu itu sudah di Lombok kah atau
dari tempat lain, khususnya misalkan Jawa atau dan sebagainya begitu, Pak? Kalau di Lombok masuk 76. Oh, malah 76 ya? Oh, Ya. masuk 76. Masuknya ke Lombok maksudnya, pindah ke Lomboknya. Lomboknya Kemudian ngaji di tahun 86 tadi ya? 83. Oh, 83 tadi. Ini berarti 76, kemudian 83 kenal dengan MTA. Gimana itu kenalnya, Pak? Bukan kenal sama MTA dulu. Kenal sama Pak Guru Darpo. Oh, berarti memang kenal dulu dengan Pak Darpo. Sebagai apa dulu? Teman apa? Pak Darpo itu awalnya kan sama-sama kita seprovinsi. Jadi guru. Tapi tinggalnya dekat BTN rumahnya. Di mana? BTN mana? BTN Perumas, Tanjung Karang, ke Kalik sini. Sementara Pak Darpo Joko tinggal di sebelah ini, di kampung sini, timur. Nah, sebelum Pak Darpo pindah ke ini ya, ke makam haji ya? Ya, sebelumnya. Jadi sebelum ke makam haji memang sudah berada di sana dulu, kemudian kenal dengan Pak Kapandi ini. Nah, terus bagaimana kenal dengan MTA-nya, Bapak? Nah, ini awalnya pertama Pak Joko itu selalu silaturahmi, bertemu sama Pak Kapandi. Nah, itu terus kita lama-lamanya ngobrol kayak bercanda masalah ini, tapi larinya ke agama. Ke agama. Saya bilang sama Pak Joko, kalau Pak Joko begini aja kan bagaimana jamaahnya, karena saya belum kenal. Pada saat itu Pak Joko gondrong, itu ceritanya, nggak cocok lah kalau di masa gondrong gitu ya. Terus pakai kacamata kecil, jadi gondrong kecil. Nah, tapi ternyata yang dibahas itu Masya Allah luar biasa, Pak. Miturut pribadinya Pak Kapandi, saya sendiri. Terus lama-kelamaan karena saya tertarik, saya bilang sama Pak Darpo, bagaimana kalau diadakan kajian di gang sini saja dulu, saya bilang itu. Di gang itu maksudnya di tempatnya Pak Kapandi itu? Ya, awal merintisnya di sini. Saya sama Pak Darpo. Pak Darpo sama tahu-tahu Pak Darpo setuju. Nah, karena setuju saya bilang, karena di komplek itu minggu libur, lebih baik hari Minggu pagi sampai selesai. Setujulah Pak Darpo. Tapi itu ini ya, Pak Kapandi belum tahu yang dikaji Pak Darpo ini dari MTA begitu maksudnya? Ya hanya kajian-kajian gitu, belum? Belum sama sekali. Pokoknya kajian keislaman ya gitu, kayak ngaji. Ya, nggak ada lain, hanya itu aja. Nah, lama-lama Pak Kapandi tertarik. Karena tertarik dengan penyampaian Pak Darpo Joko, masuk di akal saya. Saya pada saat itu agama belum mumpuni, dalam arti belum bisa hanya sholat, kayak itulah begitu. Tapi Pak Darpo itu telaten sekali. Nah, telaten sekali menghubungi teman-teman, terus samping di sini, terus di gang diadakan pengajian, ternyata di gang itu semua tertarik dengan kajian Pak Darpo yang sampel, yang tepat, yang sesuai dengan sasaran itu. Nah, karena setelah itu kampung yang di sebelah tertarik juga. Kampung Bongor, kampung Batu Mule, kampung mana itu lagi itu di Dasan Gres itu ngumpul karena berminat mungkin dengar kajian itu. Langsunglah ngikut, akhirnya diputuskan bagaimana tiap hari Minggu, saya bilang itu sesuai dengan
ceritanya yang diungkit sama apa yang disampaikan sama Pak Darpo. Pak Darpo, iya. Itu berjalan berapa lama Pak hingga setelah berjalan kira-kira 8 bulan. Iya. Kira-kira hanya 8 bulan kalau tidak 10 bulan. Itu ada yang nyusul kajian yang tahu kajian di sini dari Lombok Tengah. Teman seangkatan Pak Darpo jadi guru. Langsung ikut kajian gabung sama yang di PTN Perungan. Ya. Jadi lokasinya jauh nggak itu Pak? Oh, kalau sekarang sama Lombok Tengah bukan jauh, ya itu hanya deket, hanya 25 kilo ya. Tapi kan Pak Darpo tidak perlu yang jauh, yang penting nyampe katanya. Bukan jauh, yang penting nyampe. Jauh pun kalau nyampe yang penting nyampe kan. Oh, harus nyampe itu. Harus nyampe itu betul. Sebelumnya harus dia nyampe. Ya hingga itu bertahan kalau tadi berdasarkan informasi dari Pak Mukhtasar diresmikan tahun 2013 tadi ya. Itu berarti cukup lama begitu ya. Lama. Rintisan, kemudian pada waktu kajian itu belum ada informasi tentang ini kajian MTA itu belum ya Pak ya? Kalau sudah pindah ke Lombok Tengah itu sudah. Oh sudah, sudah. Makanya begitu pindah ke Lombok Tengah, Pak Darpo itu saya alih nama Ustadz Darpo. Oh, Ustadz Darpo. Kalau dulu hanya kadang-kadang Joko, Pak Darpo, enggak jelas saya itu waktu itu ya. Itu, nah seiring perjalanan itu akhirnya dipindah di Lombok Tengah. Yang di sini ditiadakan, pindah ke Lombok Tengah. Yang ini ya, sebelum ke perwakilan sekarang ya, di tempatnya siapa tadi? Pak Sarjiman tadi, belum? Pak Almarhum Sarjiman. Ya, Almarhum Sarjiman itu berarti. Tempatnya di situ ya berarti? Wah luar biasa ini ya. Jadi memang cukup memakan waktu yang lama ini hingga diresmikan begitu. Kemudian suka dukanya ini Pak Kapandi ini menjadi perintis lah bisa dikatakan begitu ya. Perintis MTA perwakilan Lombok begitu. Suka dukanya apa? Ini kan juga membutuhkan waktu yang lama begitu ya. Dari tahun 80-an dan tahun 90 hingga diresmikan ini tahun 2013 begitu. Bagaimana ini Pak? Suka dukanya sangat banyak Bapak. Iya, lebih banyak mananya Pak? Awalnya itu yang enggak tahu tuntunan, akhirnya tahu. Nah itu aja pertama. Terus yang kedua, Masya Allah, Pak Darpo itu enggak mengenal lelah Pak. Enggak pernah lelah untuk memperjuangkan syiar ke Pulau Lombok ya? Iya. Istilahnya door to door sama kawan, sahabat, atau kenalan. Nah itu. Jadi memang langsung ya dari pintu ke pintu mengajak kajian-kajian yang diselenggarakan gitu ya ke tempatnya Pak Almarhum Sarjiman tadi, kemudian hingga pindah atau sebelum pindah begitu ya. Wah luar biasa. Artinya memang lebih banyak sukanya atau dukanya Pak kalau Pak Kapandi? Kalau dukanya soal biasa. Nanti saya sampaikan, tapi sukanya itu sangat banyak. Sangat banyak. Artinya lebih banyak sukanya. Banyak, bukan banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Iya. Sampai-sampai dukanya itu dikatakan tidak ada ya. Karena ketutup dengan sukanya gitu. Iya, ketutup, tapi tidak seberapa soal biasa kalau duka itu. Yang saya heran saya akui sama Pak Ustadz Darpo, sekarang udah manggil saya Ustadz Darpo. Iya. Tidak mengenal lelah. Lagi dia ngasih sama jamaah itu bukan ngajar ngaji aja. Yang tidak punya tanah, tidak punya rumah, diajak ayo punya tanah, ayo punya rumah. Alhamdulillah dapat
rumah yang di pinggir jalan besar-besar. Nah, itu termasuk saya sebut Pak Parman almarhum sebelah kajian itu, Pak Mariono di sebelah timurnya. Wah, kan itu punya rumah, punya tanah yang bagus sekali. Yang ketiga Pak Warjo. Malah Pak Warjo sekarang dagangannya sangat bagus, tadi disebutkan sama Pak Ketua. Lancar dan dekat dengan majelis kita, Mas Miftah. Jadi memang itu yang patut dicontoh gitu ya Bapak ya. Semangatnya gitu ya. Semangatnya tidak hanya menyampaikan kajian-kajiannya, tapi juga bagaimana memahami saudara-saudara kita semuanya, memberikan semangat saudara-saudara kita semuanya begitu ya. Dari yang barangkali ragu-ragu untuk mencari tanah, mencari pekerjaan yang di sana, dimantapkan begitu ya. Ya. Bukan ragu-ragu lagi, Mas Miftah. Bukan ragu-ragu lagi ya. Nggak punya uang kok diajak beli tanah sama rumah. Nggak ada bayangan begitu ya, biasa katakan. Anunya Pak Joko itu dia bilang gini, salah satu pinjem ke bank, nanti ngangsurnya sama yang pinjem yang di bank, jadi bisa lunas. Itu termasuk majelis kita itu salah satu dua yang minjem ke bank, tapi nanti jamaah mengembalikan. Tapi secara diangsur. Masya Allah itu luar biasa. Hingga saat ini mempunyai tanah, kemudian mempunyai majelis yang luar biasa begitu ya. Bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan dakwah MTA yang ada di sana tentunya. Patut bersyukur begitu ya Bapak ya. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian yang dirasakan Pak Kapandi gitu dari saat ini artinya kan bisa menyaksikan secara langsung begitu ya perjalanan MTA yang ada di Lombok Tengah ini dari awal sampai saat ini bagaimana perasaannya sampai saat ini Pak? Saat ini ya luar biasa, Masya Allah. Bangga betul ya, yang nggak tahu jadi tahu. Terus ini yang suka yang pertama, yang terakhir waktu gempa itu termasuk Miftah datang itu, Masya Allah. Gempanya Pak Kapandi kerawan ustadz yang dari Jawa. Alhamdulillah. Dari pusat maksudnya itu, Ustadz Narjo pernah, Ustadz sampai itu Harto pernah, Ustadz Yoyo malah sebelumnya datang, termasuk ini dokter Budi, dokter Nugroho, dan relawan jurnalis yang membantu membuat masjid sama musola yang dampak kena gempa itu, terjun ke sana langsung. Nah itu. Alhamdulillah. Hanya sedikit gitu ya. Artinya memang banyak sukanya. Bisa bergabung dengan Majelis Tafsir Al-Quran ini perlu disyukuri gitu ya. Artinya mengkaji Al-Quran dan Sunnah ini sehingga ya mudah-mudahan diberikan keistiqomahan gitu ya. Amin begitu. Baik. Terima kasih nih Bapak ya untuk informasinya, ceritanya. Karena keterbatasan waktu ini Bapak. Karena keterbatasan waktu ya Bapak ya. Jadi kita akan langsung beralih ke Pak Slamet ini, Pak Slamet Sarjuki ini. Nah, nanti langsung dikasihkan ke Pak Slamet Sarjuki Bapak di kesempatan kali ini. Pendengar di manapun Anda berada, tadi sudah disampaikan begitu panjang begitu ya, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di MTA perwakilan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat begitu. Bagaimana kisahnya dari awal tahun 80-an, satu persatu begitu, diajak untuk ngaji sehingga tahu bagaimana kajian Al-Quran dan sunnahnya begitu. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini.
Ya, pendengar di Manapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita di Muhibah Persada. Kita sedikit paham, sedikit tahu gitu ya, bagaimana perjuangan saudara-saudara kita yang ada di MTA Perwakilan Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Praya tadi ya, di Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan berikutnya pendengar, kita akan berbincang dengan narasumber berikutnya, ada Pak Slamet Sarjuki, warga Majelis Tafsir Al-Quran MTA Perwakilan Lombok ya, yang sudah siap melalui aplikasi Zoom. Kita sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet Sarjuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Slamet Sarjuki ya, Pak Slamet Sarjuki ini. Kita sedikit berbincang ini Bapak. Kalau Pak Slamet Sarjuki ini aslinya memang dari Lombok atau dari Jawa atau dari mana ini Pak? Dari Jogja ini. Dari Jogja, asli Jogja begitu ya. Kemudian ke Lombok dalam rangka apa ini Pak? Memang itu mengikuti program penempatan guru. Oh, penempatan guru Ya, dan tahun 86. Nah, sekarang sudah menetap di Lombok ya. Dan ini masih tugaskah atau sudah purnakah Bapak? Alhamdulillah sudah sampai purna. Oh, alhamdulillah purna. Berarti memang ini ya, banyak yang profesi sebagai guru ya, penempatan guru yang ada di sana ya, termasuk tadi Pak Kapandi dan Pak Mutasar ini juga guru juga ya. Iya, rata-rata. Rata-rata begitu, alhamdulillah. Termasuk Pak Slamet Sarjuki ini. Nah, kalau Pak Slamet Sarjuki ini kenal dengan Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Lombok ini bagaimana? Apakah juga sama dengan Pak Kapandi tadi? Dari Pak Darpo atau mungkin dengan berkumpulnya beberapa seprofesi tadi itu bagaimana ini Pak? Nah, ini ceritanya juga hampir-hampir sama juga. Waktu itu saya penempatan tahun 86 itu. Saya belum kenal MTA sama sekali. Bahkan waktu itu saya sampai tahun 87 aja belum kenal. Namun waktu itu saya, karena waktu itu masih nyewa atau mondok lah. Nah, kebetulan kami itu mondok di sekitar sekolahan itu di Desa Buyung ya, desa tetangga Nyerot begitu. 3 orang, yaitu saya sendiri, Pak Parman almarhum dan Pak Andang Purwanto. Nah, waktu itu Pak Parman yang sudah masuk duluan. Oh ya, sama juga profesinya sebagai guru Pak? Iya, sebagai guru betul, dan satu sekolahan begitu. Nah, terus dalam perjalanan kita mondok itu Pak Parman yang sudah menjadi anggota pengajian MTA itu kadang-kadang ketepatan mengaji. Jadi kita terlibat di situ. Pas ketepatan saja terlibat, saya sama Pak Andang ya, jadi pendengar saja. Tapi belum mengenal itu MTA, belum mengenal. Belum mengenal. Karena yang saya tahu ya itu cuma pengaji teman-teman di Jawa gitu saja. Nah, baru berikutnya setelah tahun 90 lebih ini ada salah seorang anggota yang sudah punya tempat tinggal tetap, yaitu Bapak Saktiman almarhum. Iya. Itu di mana juga sering ketempatan untuk pengajian. Untuk ngaji tadi ya. Bilangnya yang selalu mengajak saya dengan menghampiri. Dan akhirnya, iya, pada waktu itu begini ya, di Lombok ini belum ada kendaraan seperti sekarang. Dulu masih pakai cikar atau semacam semacam andong itu, tapi andong, ya. Itu jaraknya 3 kilo. Itu kadang-kadang kalau kita kesiangan sedikit sudah nggak ada kendaraan. Oh, berarti itu angkutan umum ya istilahnya gitu ya? Ya, dengan pakai kuda. Dan Terus? baru saya mengenal MTA baru setelah itu, melihat ada brosur, ini ada MTA. Saya baru mengenal. Oh, ini MTA. Nah, semenjak itulah. Tapi saya belum jadi anggota, jadi karena tempatnya berpindah-pindah. Jadi kalau yang jauh-jauh saya tidak tersertakan. Jadi kalau yang dekat-dekat, misalkan di tempat mondok Pak Parman, yang satu pondok dengan kita, ya kita ikut sama Pak Sadiman yang waktu itu juga dijemput oleh salah orang anaknya kalau saya nggak kerepotan masalah transport ya. Ya, Pak Sadiman itu menyuruh salah seorang anaknya untuk jemput saya. Saya terlibat. Nah, setelah itu saya terlibat terus di acara-acara korban,
silaturahim di hari raya Idul Fitri, yang betul akrab-akrab, lama-lama masuklah gitu, masuk. Saya selalu terhadap kebersamaannya. Nah, setelah saya ngaji-ngaji gitu, lama-lama saya menyimpulkan dengan melihat baca Quran dengan brosur, saya kok bagus nih metodenya. Gitu. Metodenya itu terstruktur, teratur. Dan terukur. Gitu. Wah, ini teratur dan terukur ya, tertata rapi. Teratur dan terukur. Jadi setiap ada brosur muhasabah itu kita semacam disuruh membuat evaluasi dari pengajian sebelumnya, amalan-amalan sebelumnya untuk lebih baik. Begitu. Ya, jadi memang ini ya termasuk generasi awal juga berarti ya, kalau Pak Slamet Sarjuki ini ya, yang ada di MTA Perwakilan Lombok begitu ya. Wah, luar biasa. Artinya memang dari seprofesi ya. Kalau untuk ngajarnya ini guru apa Pak? Ya, alhamdulillah saya guru seni budaya. Oh, seni budaya. Dan dari macam-macam tadi juga beragam juga ya ngajarnya ya. Termasuk Pak Kapandi, kemudian Pak Mukhtasar ini ngajar ada yang agama mungkin ya, ada nggak agama Islam? Ini yang ada guru olahraga. Oh, guru olahraga. Bapak guru agama ya Bapak Ketua itu. Oh, Pak Ketua, Pak Mukhtasar ya, guru agama dulu berarti ya. Apalagi ketika misalkan guru agama ada yang dari Depak, kemudian keluaran dari Depak sama apa yang dipelajari, kadang-kadang kan ada keseberangan begitu ya. Nah, ini termasuk bagaimana memahami kemudian mengajarkan juga begitu untuk saudara-saudara, untuk murid-muridnya apalagi begitu. Menarik sekali ini Pak Slamet Sarjuki ya. Tapi waktu ini Pak Sarjuki wah, karena waktu ini tidak terasa begitu ya. Hanya 1 jam, harusnya lebih nih. Harusnya lebih ini ya untuk mengulik lebih jauh lagi bagaimana perjuangan saudara kita yang ada di MTA Perwakilan Lombok gitu. Tapi karena waktu ini Pak, kita harus berpisah ini. Harus berpisah begitu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kalau memang ada waktu lagi nanti kita sambung lagi begitu Bapak. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saudara kita semuanya. Salam juga untuk rekan-rekan tadi. Sebenarnya harus ke Pak Mukhtasar tapi karena waktu ini Bapak. Karena waktu, atau mungkin Pak Mukhtasar sebentar saja bisa disambungkan ke Pak Mukhtasar ini, langsung beralih saja, tidak usah coba langsung beralih saja ke Pak Mukhtasar sebentar saja untuk memberikan pesan untuk saudara kita semuanya begitu. Bagaimana Pak Mukhtasar? Yang terakhir ini untuk saudara kita semuanya untuk tetap istiqomah ini, apa yang dipesankan untuk saudara-saudara kita semuanya Bapak? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa MTA di Lombok ini divonis pengajian orang Jawa. Maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan yang sebenarnya, dan malah saya dapat kemasukan dari KUA Jonggat juga, supaya diajak masyarakat sekitar gitu. Hal profil kita memang itulah tujuan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mau nyampaikan, mau ngajak kepada terutama di sekitar majelis, nini laki, nini bini, mami laki, mami bini, semeton jari senamean, sila itu bumi sasak nike, kedatangan dakwah sa nena itu sekalian mempelajari Quran dan hadis. Bukan saya katakan kembali ke Quran dan hadis, kan berarti kalau kembali berarti kita ninggalkan, bukan. Kita sama-sama mempelajari, pada bareng-bareng mempelajari Quran hadis yang sesuai dengan tuntunan deside Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki tak terapat le Lombok Tengah niki le desa Ketangga, bukan le Gubuk Ketangga, desa Nyerot, seperti Mami Tiang, lalu Haji Wildan
yang di Perumnas Perumnas sana di dekat Perumnas Leneng ya, sila yang ngiring pada bareng-bareng beraja mungkin sangara jarge pemasukan lengan pelungguh sanean kami senamian kami tunggu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Pak Mukhtasar ya dengan bahasa khasnya, bahasa Sasak tadi ya. Artinya ajakan ya untuk saudara-saudara kita semuanya yang ada di sekitar majelis untuk bisa bergabung dengan saudara-saudara kita semuanya yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah begitu. Salam untuk saudara-saudara kita yang ada di MTA Perwakilan Lombok semuanya begitu ya. Mudah-mudahan diberikan istiqomahan dan semakin berkembang keberadaan MTA yang ada di Pulau Lombok. Terima kasih nih Bapak, sekali lagi selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian Mukhibah Persada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Anda semuanya. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.